قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على الكفيل صلاة الله على الشفيع سلام الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat atau makrifatullah berasal daripada kata arafa yang rifu irfatan, yang berarti mengetahui, mengenal, atau pengetahuan ilahi. Dalam Islam, ilmu makrifat adalah tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat sehingga sampai kepada tingkat keyakinan yang kuat. Ilmu makrifat merupakan ilmu tertinggi dan paling mulia dalam Islam, di mana seseorang akan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhannya serta mengerjakan semua perintahnya, dan bukan hanya pada aspek lahiriah semata. Jadi siapapun Anda yang telah dibukakan kefahaman ilmu makrifat ini, itu berarti Anda adalah salah satu dari sekian banyaknya orang yang telah mendapatkan karunia dan anugerah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya bagi hamba-hambanya yang terpilih saja yang akan dikaruniai ilmu makrifat tertinggi ini, sehingga akan memiliki kesempatan untuk mengenal, mendekat, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam lagi. Perlu diketahui bahwa makrifat adalah sifat kebaikan yang dapat mendatangkan berbagai macam manfaat dan berkah. Dikatakan, kelebihan bagi orang yang memiliki sifat makrifat adalah dibukanya seluruh kekuatan batinnya untuk melihat alam, ruh, para malaikat, ruh para nabi, dan sesuatu yang indah yang tidak ada di dunia. Menurut salah satu ulama, batin manusia yang telah makrifat dapat melihat alamul malakut. Hal ini karena pada kolbunya akan melahirkan kekuatan batin yang berasal dari alam malakut. Dan orang yang memiliki ilmu makrifat biasanya adalah orang yang tidak berakhlak buruk,
dan tidak memiliki amalan-amalan yang tercela. Salah satunya, ketika orang atau manusia berjuang untuk menundukkan syahwat dan amarah pada dirinya. Selain itu, kelebihan orang yang memiliki ilmu makrifat, mereka berbicara dengan hati, bukan dengan mulutnya. Maksudnya, ketika batin manusia sudah dibuka, maka seluruh indera jasmaninya tidak berfungsi, di mana orang akan lebih mudah dan lebih banyak berbicara dengan hatinya daripada dengan mulutnya. Saya perjelas, jadi apa yang terucap olehnya itu langsung daripada kolbunya, bukan asal ucap. Nabi bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Saudaraku, sang sejati, seorang ahli makrifatullah akan memiliki kekuatan ruhiyah. Tak heran bila kata-katanya bertenaga, penuh hikmah, berwibawa, dan setiap keputusan yang diambilnya selalu tepat. Jika cinta dibimbing dengan maqam al-wara, kata ini mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dan dalam pengertian para sufi, wara adalah meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat syubhat, keraguan tentang halalnya sesuatu. Dan bimbingan Allah akan selalu menyertai dirinya dengan nilai-nilai yang luhur. Jadi di mana saja orang yang telah dibukakan kefahaman ilmu mengenal Allah ini, maka ia akan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Di tengah-tengah keluarga, ia menjadi anggota keluarga yang baik. Bila menjadi kepala keluarga, ia pun menjadi kepala keluarga yang baik. Bila berada di tengah-tengah masyarakat, ia pun selalu memberi manfaat kepada masyarakat, membantu orang-orang duafa, dan membela orang-orang yang teraniaya. Bila ia menjadi pemimpin, ia gunakan kepemimpinannya untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Bila ia menjadi partner siapapun, ia pun akan selalu mengingatkan dan meluruskan yang bengkok. Ia lakukan itu semua dengan penuh keikhlasan dan kecintaan, karena disitulah sebenarnya terdapat kasih sayang dan keberkahan Allah. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, orang yang makrifat kepada Allah memiliki ciri-cirinya. Mencintai Allah dan hatinya dihiasi dengan muraqabah, atau merasakan kehadiran Allah dalam segala kondisinya. Merasa dekat dengan Allah, muhasabah, mengoreksi diri sendiri, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah, memenuhi janjinya kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Hatinya akan cepat menerima nasihat yang baik. Amal solehnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Makrifatullah adalah puncak kesadaran tertinggi bagi seseorang yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan
dengan makrifat, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Dan ketiadaan makrifat maka akan membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Makrifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah diri manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Dari ilmu inilah manusia akan dapat mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti alam malakut, alam roh, dan alam lahut. Dengan makrifatullah, seseorang akan senantiasa dapat menjaga dirinya daripada sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho ilahi. Dan buah daripada ilmu makrifatullah ini adalah puncak dari segala ilmu. Seseorang akan dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila dia semakin mengenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Jadi percuma saja, biarpun sekolah tinggi, gelar segudang, harta melimpah, dan jabatan melangit, bila itu semua tidak menjadikannya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah. Ilmu makrifat adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendakinya. Inilah kenikmatan hidup yang sebenar-benarnya. Hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Karena sebaliknya, jika kita jauh dari Allah, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Firman Allah di dalam surat Toha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Barang siapa mengetahui jalan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, sempurnalah amalnya. Apakah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu? Jawabnya, syariat itu ada pada jasad, tarekat itu ada pada hati, hakikat itu ada pada roh, dan makrifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu sama atau berlainan amalannya? Jawabnya, amalnya orang syariat dan tarekat semata-mata mengerjakan segala perintahnya. Amalannya orang hakikat mengesahkan zat Allah. Amalnya orang makrifat menetapkan pada zat Allah. Apakah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat berlainan atau sama nafsunya? Jawabnya, syariat nafsunya amarah, matinya hancur lebur, cerai-berai. Tarekat nafsunya sawiyah, matinya urus kering. Hakikat nafsunya lawamah, matinya putih kuning. Dan makrifat nafsunya mutmainnah,
matinya lenyap tanpa bekas. Apakah syariat, tarekat, hakikat dan makrifat berlainan atau sama dalam salatnya? Jawabnya, salatnya orang syariat, hatinya membara bercahaya, kiblatnya menghadap Baitullah. Salatnya orang tarekat, hatinya membara bercahaya, kiblatnya menghadap Baitul Makmur. Salatnya orang hakikat, hatinya membara bercahaya, kiblatnya menghadap arsy. Dan salatnya orang makrifat, kiblatnya menghadap seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Bercahaya dan imannya terang, tiada sepertinya. Apakah syariat, tarekat, hakikat dan makrifat berlainan atau sama pekerjaannya? Jawabnya, pekerjaan syariat itu mengucap syahadat, sholat, puasa, memberi zakat dan naik haji. Pekerjaan tarekat itu mentasdirkan barang yang diamalkannya. Pekerjaan hakikat itu senantiasa tetap adanya dan mengesahkan zat Allah Ta'ala dan menafikan barang lainnya. Dan pekerjaan ahli makrifat itu semata-mata tetap adanya dan sendirinya zat Allah Ta'ala. Apakah syariat, tarekat, hakikat dan makrifat berlainan atau sama alamnya? Jawabnya, syariat itu alamnya ajsam, perjalanan tubuh. Tarekat itu alamnya malakut, perjalanannya hati. Hakikat itu alamnya jabarut, perjalanannya ruh. Makrifat itu alamnya lahut, perjalanan sir. Apakah syariat, tarekat, hakikat dan makrifat sama ilmunya? Jawabnya, syariat itu ilmunya ismul yakin, tarekat itu ilmunya ainul yakin, hakikat itu ilmunya hakul yakin, dan makrifat itu ilmunya kamalul yakin. Apakah 4 jalan itu sama kebangkitannya? Jawabnya, kebangkitan syariat ialah taubat sekalian daripada dosa. Kebangkitan tarekat ialah sabar dan ridha akan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebangkitan hakikat ialah syukur akan barang yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebangkitan makrifat ialah ikhlas menyerahkan dirinya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama kejadiannya? Jawabnya, syariat itu kejadiannya af'al Allah, tarekat itu kejadiannya asma Allah, hakikat itu kejadiannya sifat Allah, dan makrifat itu kejadiannya zat Allah. Adapun yang 4 jalan itu atas zatnya. Syariat itu ialah kulit dan bulu, tarekat itu ialah darah dan daging, hakikat itu ialah urat dan tulang, makrifat itu ialah otak dan sumsum. Adapun yang 4 jalan itu mewujudnya. Syariat itu ialah pengucapannya, tarekat itu ialah pendengarannya, hakikat itu ialah penglihatannya, dan makrifat itu ialah pengrasanya. Adapun yang 4 jalan itu ruhnya. Syariat itu ialah ruh ruhani, tarekat itu ialah ruh rahmani, hakikat itu ialah ruh idhofi, makrifat itu ialah ruh robbani. Apakah yang tinggi tiada rendah, yang hidup tiada mati, yang besar tiada kecil, yang hampir tiada jauh, yang luas tiada sempit, yang menghadap tiada membelakangi, yang suci tiada najis, yang manis tiada pahit, yang esa tiada duanya? Jawabnya, yang tinggi tiada rendah itu Allah, yang hidup tiada mati itu Allah, yang besar tiada kecil itu pun Allah, yang hampir tiada jauh itu Allah, yang luas tiada sempit itu pun Allah, yang menghadap tiada membelakangi itu Allah, yang suci itu tiada najis itu pun Allah,
Yang manis tiada pahit, itu pun Allah. Yang esa tiada duanya, itulah Allah. Saudaraku sang sejati, dapatkah seorang hamba memperoleh keempat ilmu tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sungguh-sungguh mengenal dirinya, itulah yang tinggi tiada rendah. Siapa yang merendahkan diri, itulah yang besar tiada kecilnya. Siapa yang mengesahkan Allah, itulah yang hidup tiada mati. Siapa yang percaya akan Allah, itulah yang suci tiada najis. Dan barang siapa yang tiada syirik, itulah yang manis tiada pahit. Dan barang siapa yang menafikan hal lain, itulah esa tiada duanya. Keadaan sang pencari yang mendambakan hadirat Robnya. Ketika Rob tampil, sang hamba sirna. Walaupun penyatuan dengan Rob itu keabadian di atas keabadian, tapi pertama-tama itu berarti matinya sang hamba dari dirinya sendiri. Bayangan yang mencari cahaya lenyap ketika cahayanya tampil. Bagaimana akal akan bertahan ketika dia memerintahkannya pergi? Wallahu a'lamu bishawab. Idza stawda'allahu al-ma'rifata fil qulub la budda ay yadhhara atharuha 'ala al-jawarih fa af'alul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan makrifat di dalam hati seorang hamba, maka pastilah nampak bekas-bekas makrifat itu di atas anggota-anggota tubuh si hamba itu. Apabila Allah memberikan cahaya makrifah ke dalam hati kita, maka bekas atau alamat tanda makrifat yang ada di dalam hati itu nampak di seluruh zahir tubuh kita. Artinya mata, telinga, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh nampaklah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu diberikan Allah makrifat tadi. Maka bermula anggota-anggota, perbuatan anggota-anggota mengikuti bagi keadaan hati. Perilaku seseorang artinya mengikuti keadaan hatinya. Nah, apabila hati seseorang itu ma'rifat billah, maka anggotanya pun mencerminkan sikap orang yang ma'rifat billah. Apabila di dalam hatinya itu ada al-jahlu billah, jahil dengan Allah, maka gerak-geriknya, tingkah laku tutur katanya pun tidak jauh daripada orang yang jahil dengan Allah. Pamanidda'al ma'rifata walam tazhar atharuha 'alal jawarih fahuwa kadzibun fi da'waha. Maka barang siapa yang mengaku ma'rifat atau merasa ma'rifat tetapi tidak nampak tanda-tandanya, bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya, maka berarti dia itu dusta dalam pengakuannya. Mengaku itu baik artinya aku ma'rifat, mengaku, atau merasa rasa ma'rifat. Tetapi pada zahirnya, tingkah lakunya tidak didapat bekas-bekas ma'rifat, maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya atau perasaannya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal kepada mereka itu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang yang di dalam hatinya jahil dengan Allah tampak kelihatan di seluruh anggota tubuhnya. Begitu pula orang yang ma'rifat dengan Allah tampak tandanya di dalam zahir anggota tubuhnya.
Imam Ahmad Ibnu Athaillah menulis hikmah ini adalah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kita memilih kawan, memilih guru, memilih orang-orang yang kita akan kerjasama dengannya. Apakah orang yang itu termasuk orang yang jahil dengan Allah atau orang yang ma'rifat dengan Allah. Nah, jadi Sidin Ulahakan ini alamatnya, tandanya bahwa bagaimana hati orang yang ma'rifat dengan Allah itu, bagaimana hati orang yang jahil dengan Allah. Famin atharil ma'rifatil lati yustadallu biha, setengah daripada bekas ma'rifat, tanda, artinya tanda ma'rifat yang bisa dijadikan dalil dengan ma'rifat itu kepada seseorang, isarul akhirah ala dunia, mengutamakan akhirat atas dunia. Artinya bukan membuang dunia, bukan kada menghiraukan dunia, tetapi orang yang ma'rifat itu mau bisa berurusan dunia, tetapinya mereka itu tetap mengutamakan akhirat. Para wali banyak yang berdagang, para wali banyak yang bertani. Kita baca sejarah-sejarah para wali dahulu tuh. Para wali ada yang jadi pegawai, tetapi mereka tetap mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, itu salah satu tanda. Karena mereka orang yang ma'rifat dengan Allah itu meyakini sekali bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, baiknya akhirat dari dunia itu bukan berarti harus kita tinggalkan dunia, bukan. Tetapi baiknya akhirat dari dunia itu agar kita utamakan akhirat daripada dunia. Jadi orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu, apapun status pekerjaannya, intinya mereka selalu mendahulukan kepentingan akhiratnya dibanding dunia. Yang kedua, wal musara'atu ila ittiba'i amrillah subhanahu, mereka itu segera mengikuti perintah Allah, segera mengikuti perintah Allah. Antara lain adalah apakah orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya orang, ujar orang kepada Imam Junaid, ayaznil arifu, orang yang ma'rifat kepada Allah itu maukah dia berzina? Imam Junaid Baghdadi menjawab, wa kana amrullah qadaran maqdura, kalau itu memang takdir Allah demikian, bisa saja terjadi. Nah, artinya orang yang arif itu bukan nabi, orang yang arif itu bukan maksum dari dosa. Mereka mau berbuat dosa, tetapi begitu mereka berbuat dosa, mereka cepat, musara'ah, cepat kembali kepada Allah. Itu bedanya antara orang yang arif dengan tidak arif. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani berkata,
Qala al-Imam Asy-Syarif Ahmad bin Muhammad Al-Hasani wa idza arada Allah khidlana 'abdihi ashghalahu bil zahir bi khidmatil akwan wa bil batin bi mahabbatiha fala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basiratihi fayastawli nuru basarihi 'ala nuri basiratihi fala yara illa al-hissa wa la yakhdumu illa al-hissa fayajtahidu fi talabi ma huwa madmun min ar-rizqil maqsum wa yuqassiru fi ma huwa matlubun minhu min al-fardil mahtum. Apabila Allah menghendaki kehinaan seseorang, apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya bakal jadi orang neraka nih, itu pahamannya. Bila Allah menghendaki orangnya pacangkan neraka matinya, Allah sibukkan dia pada zahir dengan berkhidmat kepada dunia, dan Allah sibukkan hatinya dengan mencintai dunia. Ini alamat orang yang dikehendaki Allah penghuni neraka. Allah sibukkan zahirnya urusan dunia, Allah sibukkan hatinya mencintai dunia itu. Itu habis waktu, habis tenaga datang ke rumah, nah terbentai kelapahan datang mencari rezeki. Habis tenaga artinya mencari rezeki itu. Sibuk urusan dunia. Hatinya pun cinta kepada dunia. Fala yazalu kadzalik hatta yantamisa nuru basiratihi, senantiasa terus menerus demikian. Hari-hari, tahun-tahun terus seperti itu. Kan ada perubahan, mengaji untuk ilmu, tapi kan ada perubahan. Tiap hari sibuk urusan dunia, hati pun sibuk mencintai dunia. Nah, senantiasa seperti itu, akhirnya kabur mata hatinya. Maka menguasai cahaya mata zahirnya atas mata batinnya. Ini mata zahir nih. Maka menguasai mata zahir ini atas mata batin. Bila mata zahir ini menguasai mata batin, nang zahir ini kada melihat kecuali nang kasat. Di mata ini, mata zahir nih, dilihatnya nang kasat mata. Dan dia tidak akan berkhadam kecuali kepada yang kasat mata. Mata hati pun dikuasai oleh mata zahir tadi. Contohnya, kita sembahyang. Dalam sembahyang itu mestinya mata hati yang berfungsi. Sehingga mata hati kita ini bisa menembus apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Itu mestinya, kalau mata hati kita ini terang. Sedikit pun dalam hati kita kada ada ingatan urusan-urusan yang kasat mata duniawi. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu adalah mata hati yang berfungsi. Sedikit pun kada terbayang urusan duniawi. Nah, ini menunjukkan mata hati menguasai mata zahir. Nah, mata hati menguasai mata zahir. Nah, kalau mata zahir ini menguasai mata hati, kita sembahyang di masjid, membaca Al-Quran, membaca Fatihah, tapi hati kita bisa dikabun anaknya. Hati kita bisa ditoko andaknya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sedangkan mata zahir hanya melihat nang kasat mata. Nah, jadi kalau kita sembahyang banyak ingatan kepada hal-hal nang kasat mata, itu menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Dikuasai oleh mata zahir. Kenapa? Sebabnya mata hati kita ini dikuasai oleh mata zahir. Karena kita menguras tenaga, pikiran, waktu untuk mencari rezeki yang sudah dijamin Allah, dan kita kurang perhatian kepada sesuatu yang sebenarnya tugas kita yang dituntut oleh Allah. Itu sebenarnya. Kayak apa aja sembahyang supaya khusyuk. Itu dipadahkan sulit bisa, dipadahkan nyaman bisa, mau batinya. Kayak apa sembahyang supaya khusyuk. Nah, caranya adalah mengganti tugas. Nang selama ini kita sibuk dengan yang dijamin Allah, diganti dengan kesibukan kepada yang dituntut Allah. Terhadap nang dijamin itu kita setayuhnya aja kita. Nah, kada serius, kada sungguh-sungguh. Bila kita kawa macam itu, sembahyang kita akan khusyuk, ibadah kita akan dapat halawah, dapat manis, dapat lezat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ayyuhan nas ajmilu fit talab, fa innahu laysa li'abdin illa ma kutiba lahu, wa la yazhab 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa huwa ragimah."
Ujar Nabi, baik-baik mencari rezeki itu. Nah, ilok-ilok mencari rezeki itu. Kayak apa nengar ilok-ilok mencari rezeki yang dimaksud itu? Ujar Nabi, ilok-iloklah mencari rezeki. Karena seorang hamba itu tidak akan dapat apapun kecuali yang sudah ditentukan baginya. Dan hamba itu tidak akan meninggal dunia melainkan habis rezekinya. Mun rezeki kita masih ada, kita kada bakal mati. Jadi sadangi artinya mencari rezeki itu baik-baik. Nah, bila kita ilok mencari rezeki ini, berarti kita kada termasuk nang tadi, nang bersungguh-sungguh itu. Nah, lalu para ulama menafsirkan bagaimana supaya kita termasuk ilok mencari rezeki itu. Bila kita mencari rezeki ini dengan cara yang ilok, maka mata hati kita akan terang. Pertama, orang mencari rezeki nang ilok itu punya niat yang baik. Niat yang baik. Mencari rezeki ini punya niat nang baik. Apa niat nang baik nih tuh? Niat nang baik itu macam memberi makan keluarga supaya jangan minta-minta. Karena mun aku nih hari ini nak ada mencari rezeki ini bisa minta-minta karena keluargaku. Jadi mencari rezeki itu tujuannya niatnya satu, niat nang baik. Macam-macam niat nang baik itu banyak, antara lain itu. Yang kedua, mencari rezeki itu disertai i'tikad yang benar. I'tikad yang benar macam apa? Rezeki itu dari Allah. Sedangkan usaha ini hanya sebabnya aja. Dan sebab kada memberi bekas apa-apa. Sebab ini hanya adalah sarana untuk menimbulkan pahala atau siksa. Bila baik mencari rezeki dapat pahala, bila kada baik bisa dapat dosa. Perkara menambah mengurang rezeki kada ada urusan, itu urusan Allah. Nah, i'tikad nang baik. Yang ketiga, la yulhihi an dzikrillah. Mencari rezeki itu kada melalaikan dia daripada zikrillah, daripada sembahyang berjamaah, daripada sembahyang Jumat, daripada menuntut ilmu, daripada mengilangi orang garing, daripada mengantar jenazah, daripada silaturahmi. Kada menghalangi itu. Inya mencari rezeki tadi. Orang mencari rezeki, tak tinggal sembahyang berjamaah, itu kada ilok ngarannya. Itu bersungguh-sungguh ngarannya. Orang menuntut ilmu, akhirnya kada mengaji. Orang mencari rezeki itu, akhirnya tinggal pengajiannya, tinggal pelajarannya, itu ngarannya kada ilok itu. Mengorbankan tugas hanya untuk mencari nang dijamin. Salah itu. Jadi kalau hendak mencari rezeki itu cari celah-celah waktu nang kebaikan-kebaikan, jangan terlingahkan, jangan tertinggal. Waktu banyak. Waktu banyak. Iya, ujar perkataan sahabat atau perkataan Rasulullah bahwa jadilah engkau pada dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Artinya apa? Urusan dunia itu anggaplah engkau hidup selamanya. Artinya apa? Banyak waktu urusan dunia. Kaina kawaja. Panjang. Tapi kalau urusan akhirat seolah-olah engkau isuk mati, jangan ditunda-tunda lagi artinya. Nah, ini yang bujur itu. Yang ketiga, la yajurruhu ila maksiat. Mencari rezeki ini kadang membawa kepada maksiat. Nah, kadang membawa kepada maksiat. Kalau inya wahakun maksiat asa dapat rezeki, nah ini kada ilok ngarannya. Ini kada ilok kam ini. Akun menggawi nang haram, akun menggawi nang maksiat, yang penting dapat duit. Nah, ini mesti kembali, mesti tobat kepada Allah nangka itu. Nang keempat, dawamul muraqabah wal muhasabah, selalu merasa diintai oleh Allah. Dalam mencari rezeki itu Tuhan selalu mengawasi, jangan macam-macam, jangan menipu orang, jangan bungli orang, jangan hendak melarangi orang yang luar biasa larangnya. Allah melihat, Allah mendengar, nah selalu muraqabah. Bila empat hal ini kita mencari rezeki, nah itu kada jadi masalah, karena ini ilok caranya. Jadi jar Nabi cari aja rezeki cuma ilok. Nah, kayak apa nang ilok? Ya nang tadi niatnya bagus, ya i'tikadnya bujur, pengajian zikir apa kada tabangkalai, kada membawa kepada nang haram. Yang kelima, selalu merasa diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila macam itu, silahkan mencari rezeki. Nah, itulah sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam hikmah yang kelima ini. Ijtihaduka fima dhuminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirah minka. Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau dan kurang perhatian engkau pada sesuatu yang dituntut dari engkau sebagai bukti bahwa kaburnya mata hati daripada engkau. Nah, sebelum kita
mati, sebelum kita roh sampai di tenggorokan, usaha untuk memperbaiki ini masih terbuka lebar, masih terbuka, dan harus mesti diperbaiki. Jangan sampai kita mati dalam keadaan mata hati yang kabur. Masih ada waktu, esok masih ada untuk merubah keadaan yang selama ini pikiran waktu habis untuk rezeki dirubah. Urusan rezeki urusan nomor 2. Ini bila bakurang bepadah kayaknya bakurang duit nah. Hampir kamu ini bercari kayak dahulu mengaji gawian bakurang juga Nah, kita yakin bahwa yang demikian itu kada akan mengurangi rezeki. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kita beribadah, kita mengutamakan Allah daripada rezeki, kada akan mengurangi rezeki. Seyakin-yakinnya itu. Semuanya akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang hendak kamu dustakan? Ketika hati mulai bercahaya, ketika jiwa mulai merasakan, ketika akal telah silau dengan pancaran nurnya, di saat itulah lidah akan terasa keluh. Man arafallahu kalla lisanuhu. Segenap perasaan di hati lenyap entah kemana. Bahkan raga ini hampir-hampir tidak berdaya. Tatkala jiwa telah gaib di dalam kegoiban Tuhannya, samudra ahadiyah Allah Ta'ala telah menghanyutkan dirinya, menghempaskan batinnya pada karang-karang kerinduan dan membawanya kepada sebuah pulau keikhlasan yang paling tertinggi. Bagi mereka yang telah sampai kepada keikhlasan yang tertinggi itu, telah melepaskan segala sesuatunya, apa saja, baik itu dirinya sendiri, zahir dan batin. Pandangan syuhudnya hanyalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pandangan yang tiada jarak dan tiada antaranya lagi, telah dilewatinya tempat-tempat persinggahan jiwa, kemudian persinggahan ruhani, sampai kepada persinggahan ruh idhafi. Baginya sesuatu yang berpasangan telah lenyap dari pengetahuan dirinya. Tiada lagi kata serba dua, apalagi banyak pada pandangan batinnya. Bahkan seorang mursyid pun yang menyampaikan dirinya kepada Tuhannya pun sudah tidak terpandang lagi. Baginya mursyid dan murid itu satu. Yang dikatakan mursyid itulah murid, dan yang dikatakan murid itulah mursyid. Batinnya satu dengan mursyidnya, sehingga dia juga yang disebut mursyid, dan dia jugalah yang disebut dengan murid. Jika mursyid dan murid sudah satu dalam pandangan batinnya, lalu di manakah mursyid dan di manakah murid? Tapi tentu saja, jika sudah satu meliputi, maka tidak ada lagi mursyid dan tidak ada lagi murid. Yang ada hanyalah penguasa yang menguasai mursyid dan juga murid. Dialah Allahu Rabbul Alamin. Itulah makom keikhlasan tertinggi, di mana pada makom itu ia tidak lagi terikat oleh apapun, tidak membangga-banggakan akan sesuatu lagi. Kemerdekaan dan kemandirian bersama Tuhannya telah mengisi kekosongan jiwanya, sehingga kemana saja ia pergi, di mana saja ia berada, tidak ada yang ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi di setiap gerak dan juga diamnya.
Allah telah mendudukan ia pada posisi Darakatul Qudrat karena ia telah berhasil melewati tahapan keakuan dirinya. Darakatul Qudrat adalah ibarat halaman istana kerajaan Allah. Jika keakuan dirinya saja sudah lenyap atau fana dari pandangannya, bukankah segala apapun yang di luar dari dirinya juga akan lenyap? Apabila mereka yang mengaku telah benar-benar sampai kepada Tuhannya, tentu sudah seharusnya ia tidak lagi bersandar kepada segala sesuatu yang selain Allah. Jika ia masih bersandar akan segala sesuatu yang selain Allah, sedangkan ia menyatakan telah sampai kepada makom robbani, maka sesungguhnya ia belum sampai dengan sebenar-benarnya sampai. Pada saat itu, ia masih sampai sebatas ilmu dan rasa, tetapi belum lagi sampai kepada yang punya ilmu dan yang punya rasa. Saudaraku sang sejati, di dalam perjalanan ilmu makrifatullah dimulai dengan mengenal akan diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebab diri yang dikatakan sebenar-benarnya diri yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhannya. Tentu bagi mereka yang sudah paham tentang ilmu makrifat, mereka telah mengetahui diri yang harus mereka kenal. Setiap orang yang berada di dalam lingkaran ilmu makrifatullah merujuk kepada sumber pengetahuan Allah, sumber hakikatullah yang disebut dengan Nur Muhammad, sebagaimana dalil yang telah difahami oleh mereka yang telah berpaham makrifat bahwa Nur Muhammad itu adalah awal dari segala sesuatu. Dengan nur itu, maka terciptalah seluruh sekalian alam beserta isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah telah menjadikan akan ruhku daripada zatnya, sedangkan sekalian alam beserta isinya terbit daripada nurku, Nur Muhammad. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, sesungguhnya aku adalah bapak sekalian ruh dan Adam adalah bapak dari sekalian jasad. Hakikat Nur Muhammad itu tidak hanya ada pada satu diri saja, melainkan ada pada setiap yang mawujud, sehingga ia tidak terbatas bagi Nur Muhammad, melainkan ia meliputi sekalian alam termasuk pada diri kita ini. Jika kita telah mengenal Allah melalui nurnya yang ada pada diri kita, akan tetapi mereka yang telah kenal akan dirinya, sayangnya masih banyak yang tidak menyadari bahwasanya apa yang telah dilaluinya atau diketahuinya itu masih sebatas kulit dalam pandangan para arifilah, karena pada pandangannya itu masih belum terputus. Karena diri yang banyak diketahui oleh sebagian penuntut ilmu makrifatullah itu masih terbatas kepada diri yang ada pada dirinya sendiri, dan ada juga masih terbatas pada pandangannya kepada orang yang ia istimewakan dan juga ia agungkan. Sedangkan makrifat yang sebenarnya dan sesempurna-sempurnanya adalah makrifat yang universal, tidak ada batasannya dan tidak terbatasi oleh diri sendiri maupun orang-orang tertentu saja. Misalnya ustadz-ustadznya, guru-gurunya, syekhnya, ataupun mursyidnya.
Jadi sesungguhnya mereka masih terhijab oleh yang sesuatu yang dipandangnya. Rumus daripada makrifatullah yang sebenarnya itu universal, meliputi segala sesuatu. Syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah, sampai putus kepada syuhudul wahdah fil wahdah. Di sini saya tegaskan bahwa seseorang yang mengenal Allah sebatas pandangan kepada dirinya sendiri atau orang tertentu saja yang ia istimewakan dan ia agungkan, maka mereka mengenal Allah masih sebatas kulit dari pemahaman ilmu makrifatullah yang sesungguhnya. Jika demikian, bagaimana mungkin ia akan sampai kepada keikhlasan tertinggi? Dan bagaimana mungkin ia mengatakan telah bertemu dengan Allah, sedangkan di halaman istana Allah saja, Darkatul Qudrat, ia belum memasukinya karena masih terdinding atau masih terhijab pandangannya dari sesuatu selain Allah, hakul hakiki. Jadi, jika Anda benar-benar ingin menjumpai Allah dan bertemu dengan Allah, maka lepaskanlah pandangan hatimu dari sesuatu apapun. Jangan berhenti pada pandangan jamalullah atau keindahan Allah. Maka niscaya kita akan mabuk dan takjub di dalamnya. Jadi dipahami bahwa untuk sampai kepada Allah dengan melalui 4 tahapan, yaitu jalalullah, kebesaran Allah dan juga keagungan Allah; jamalullah, keindahan Allah; qaharullah, kekerasan atau kepastian Allah; kamalullah, kesempurnaan Allah. Untuk bisa menaiki tahapan-tahapan tersebut agar sampai kepada kamalullah, kesempurnaan Allah, maka wajib baginya satu pandangan, yaitu Allah tanpa melalui perantara selain Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu meliputi setiap yang maujud, termasuk pada diri sendiri. La maujudun illallah. Sehingga yang dikatakan sebenar-benarnya guru atau mursyid murabbi adalah Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang kunci pintu surga, Miftahul Jannah. Siapapun mereka, jika satu yang ia pandang yaitu Allah melalui hakikat Nur Muhammad yang meliputi sekalian alam, maka tidak ada sebutan yang pantas bagi dirinya selain arif billah. Jika masih ada pandangan yang terbatas atau dibatasi tentang hakikat Nur Muhammad itu pada beberapa diri saja, maka belum pantas baginya menyandang sebutan arif billah, melainkan mereka itu masih disebut dengan orang yang berada pada tarekat atau masih dalam perjalanan menuju kepada Allah. Mursyid murabbi tidak hanya ada pada satu diri, melainkan ia meliputi setiap kaum maujudi. Siapa yang sanggup mematikan diri, itulah langkah awal menuju diri yang sejati. Jangan tertipu dengan apa yang dipandang, karena semuanya hanyalah bayang-bayang. Tidak terpisah al-haq dengan selayang pandang. Belumlah dikatakan sebenar-benarnya mengenal sebelum engkau mengerti jalal, jamal, qahar dan kamal, 4 sifat yang mawujud dan nyata pada nurnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.